Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat CCTV Apologet Muslim dimanapun berada ya. Masya Allah, saya baru pulang dari sebuah tempat ya, yaitu di Cianjur, yang tepatnya di Ciranjang ya. Dan kebetulan di Ciranjang itu ada kampung Kristen, teman-teman ya. Kampung Kristen yang dulunya itu dibawa oleh Belanda. Dulunya itu dibawa oleh Belanda. Akhirnya beranak pinak di situ, berkembang pesat lah Kristen di Ciranjang itu, tepatnya di desa Palalangon ya teman-teman. Ada 3 kampung di situ yang mayoritasnya Kristen, dan kebetulan gerejanya juga banyak, ada sekitar 9 gereja. Dan tempat yang saya datangi itu ada 5 gereja di situ, dan kebetulan saya datang ke situ tuh bersama tim API itu untuk merehab masjid yang ada di situ ya. Masjid Mu'alaf satu-satunya yang ada di situ udah rusak parah, sampai apa namanya teman-teman, berjatuhan itu si kayu-kayunya itu udah kropos, kena rayap ya. Dan kebetulan kami datang ke situ berkat bantuan Ikhwan Pilah semuanya yang sudah berinfak menyisihkan hartanya. Alhamdulillah bisa kebeli material barang-barang untuk memperbaiki masjid itu, dan akhirnya sekarang lagi dikerjakan guys. Kebetulan saya di situ dari hari Jumat, iya ya, Jumat malam tuh. Dari Jumat malam, malam-malam jam 2 saya pergi ke sana, saya, Bang Kores, Julius, Bang Handi. Nyampe di sana tuh pagi ya, nyampe di sana itu pagi. Atau jam berapa ya, lupa saya, itu pagi. Pokoknya nyampe di sana pagi, dan kita nginep 2 malam di sana, nginep teman-teman. 2 malam bayangin ya. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan kebetulan tadi itu saya mendatangi satu rumah ya, yang notabene rumah itu dihuni oleh satu kepala keluarga ya. Bapak dan ibunya masih Kristen, tapi anaknya udah masuk Islam, udah mualaf anaknya. Nah di situ agak-agak seru guys perbincangan kita, wawancara kita bersama ibu itu agak seru ya, seru banget, pokoknya seru, keren, luar biasa ya. Dan sampai si ibu itu nangis sejadi-jadinya, nangis dia. Walaupun serumah dengan anaknya yang sudah mualaf, hatinya tetap masih sakit. Lucu guys, sakit hatinya itu lucu ya. Nah kita dengarkan videonya, kita dengarkan semuanya videonya sampai tuntas ya teman-teman ya. Jadi biar nggak gagal paham, dengarkan sampai tuntas. Di situ poin-poinnya ada tuh, kenapa ibu itu menangis, kenapa ibu itu sakit hati anaknya mualaf masuk Islam. Padahal mereka rukun, baik, anaknya baik ke ibunya, ke bapaknya yang lagi sakit baik, dan ibunya juga ke anaknya baik. Tapi masih ada unek-unek yang tersimpan di hati si ibu itu. Kita dengarkan unek-uneknya seperti apa ya teman-teman ya. Sebelum saya putar videonya, bagi kalian yang suka dengan konten ini, jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya, biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Selamat menyaksikan. GKP. Oh gitu. Ibu gereja GKP sama, oke. Itu Protestan ya Bu ya? Iya. Protestan ya. Pengen tahu dong Bu, asal awal mulanya kan ini orang Sunda ini notabene ya Islamnya kental ya. Terkenal dengan Islamnya kalau orang Sunda ya. Kan Bapak orang Sunda, Ibu orang Sunda. Kenapa kok bisa jadi Kristen gitu? Dari nenek moyang. Dari nenek yang dulu. Nenek yang dulu. Oh, yang dulu. Orang tua dulu memang orang Kristen. Orang tua dulu orang Kristen. Sama saya kan dari itu orangnya dari Sukabumi. Bukan asli orang sini ya. Nggak pindah ke daerah ini Rawasela. Iya. Di sana mah nggak aman lah gitu, ada banyak itu. Bandar dulu mah nggak bersatunya sama orang itu, orang luar negeri. Orang Belanda. Oh, berarti dulu dibawa ke sini sama orang Belanda. Oh, gitu ya, Pak ya. Oh, jadi nenek moyang Bapak itu kakek dibawa sama orang Belanda. Berarti udah otomatis masuk Kristen dong kalau dibawa sama Belanda ya. Oh, iya.
Jadi dibawa sama Belanda datang ke sini gitu. Itu udah Kristen. Oke, Bu. Berarti bukan Kristen di sini ya. Oh, berarti bawaan Belanda berarti ya. Jadi kawin ke orang Belanda. Oh, kawin ke orang Belanda. Oke, oke. Anaknya ganteng-ganteng biasa. Pantes ibu rambutnya kayak ini menir. Iya, ibunya kayak rambutnya kayak menir. Iya ya. Susi Susanti. Apa? Bukan Susi Susanti. Turunan ternyata. Oke. Ternyata emang ibu sama bapak itu dibawa sama Belanda ya datang ke sini ya. Nah, dikasih apa tuh sama si Belanda ini? Kasih lahan kah, tanah atau apakah? Enggak. Kasih lahan. Dikasihnya apa? Nggak dikasih apa-apa. Saya orang tua saya dulu, orang nenek moyang dari sana ingin mandiri, ingin kebaktian itu ingin tenang di sini gitu. Jadi di sana teh pindah ke sini teh enggak sana, cuma dulu mah cuma 66 jiwa. 66 jiwa di sini. Ya kalau di Jadi kidung. Iya, Kidung Agung. Ya kan ya? Aku udah tahu ceritanya tuh. Aku udah tahu. Iya, aku suka sejarah soalnya. dulu. Lanjut. Jadi datang ke sini harus bedah sawah. Oh, jadi dikasih lahan itu ya, sawah. Oke. Kata pemerintah silahkan iri aja mau berapa tumbok apa. Oh gitu, berarti dikasih banyak ya? Pemerintah Belanda atau Indonesia? Bukan dari di sini. Belanda ya, artinya ya. Dulu mah gitu. Oh, berarti Belanda dulu ngiming-ngimingin itu ya Pak ya, dikasih sawah, dikasih lahan untuk dikelola gitu. Oh, itu oke, I see. Dari sana oke nggak susah di sana meninggalkan pakaiannya, pekerjaan. Iya. Di sana. Di sana juga dikasih ya. Iya. Artinya sejahtera ya tempo dulu ya, dikasih sawah dan sebagainya ya. Jadi nggak bisa itu pengen mandiri lah. Jadi pindah ke sini. Tahun berapa di sini, Bu? Tahun berapa ya? Tahun 53 teh udah Di sini. resmi ini teh. Jadi tahun 42 nggak tahu berapa dah saya juga nggak tahu dari orang tua gitu. Lahir dari sini ya. Ya, Ibu lahir tahun berapa? ibu tahun 54. 91. 54 ibu lahir. Sudah di Ini sini ya. ibu adik kakak berarti? Bukan. Oh, bukan. Yang punya rumah Rumahnya siapa? itu, rumahnya di situ. Ini yang punya rumah orang Islam. Oh, yang punya orang Islam. Orang Cimahi yang punya rumah. Lihat tuh ada lapan Allah. Dulu ini rumah ini teh orang tuanya orang Kristen, anak-anaknya menikah orang Muslim. Gitu. Oh, gitu. Ibunya udah meninggal, sekarang sama anaknya. Oke. Jadi anaknya mualaf ya, anak-anaknya mualaf. Oke. Jadi ini dikelola sama anaknya berarti ya? Oke. Bu, kalau boleh tahu yang keturunan Belanda siapa nih? Bapak atau ibu? Nggak ada di sini. Di sini ada ditinggalkan kan di Tapi kawin sama Itu yang kawin sama orang Belanda? Datang ke sini, saya belum lahir tuh. Enggak, yang nikah sama orang Belanda siapa? Bibi. Oh, bibinya nikah sama orang Belanda. Orangnya di sini ada. Bu, fotonya ada. yang mana yang mana? Nih, fotonya. Anaknya bule dong. Nah, Belanda Indo. Oh iya. Nih, yang dulu orang Belanda. Bukan Belanda. Mana nih yang orang Belandanya nih? Oh, Nih, ini Ini orang Belanda fotonya. nih. Iya. Ini orang Belanda. Belanda. Ntar banyak di sini. Tapi nggak apa-apa ini diupload nih. Enggak apa-apa lah. Itu orang Belanda. Bapak sakit apa, Pak? Ini mah darah Sakit putih. apa? Ini mah fotonya Muslim. Ini Nih, adik kakak ini. Lambung. Lambung. Yang punya rumahnya. Bapak masih yang suka ke punya gereja, Pak? rumah. Masih suka ke gereja? Sehat mah. Nih, Masih? orang tuanya Masih ini. dari sehat mah. Oh, gitu. Sehat mah enggak.
Dulu orangnya Di gereja Bapak ada bayar perpuluhan nggak? anaknya Perpuluhan? ikut sama suaminya. Puluhan apa? Puluhan. Oh berarti nggak ada perpuluhan di gereja Bapak ya? Yang ngasih ke gereja itu? Oh, ngaji. Ah, Ada. ada kan? Ada. Oh, itu perpuluhan Pak namanya. Itu namanya perpuluhan maaser. Ah, ah. Persembahan kasih. Oh iya iya. Ada kan? Ada. Ada. Nih, yang ini fotonya nih. Ini mah Nah, anaknya ini mah ada yang ini juga menikah ke orang Belanda. Haji, ini Haji. Oh ada yang menikah ke orang Belanda. Iya 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 iya. Ini, Mah udah ini mah meninggal. keluarga bersama. Hmm. Iya, ini mah keluarga bersama. Berarti nenek moyang Bapak ini pada nikah ke orang Belanda berarti ya? Kuasi. Oh gitu. Ini orangnya nih yang di Oke, pasar oke. nih. Yang paling tegas nih. Itu yang mualaf ya? Ya, Oh mualaf tuh itu tuh pakai kerudung. yang ini. Oh nikah sama orang Muslim mualaf ya? Iya. Iya iya. Ini Ibu, ini suami istri. Iya, saya suami Oh, istri. anak di mana? Ada di saya punya anak satu, Anak saya masuk mualaf. Iya. Anaknya mualaf bisa dibangunin nggak Bu? Anaknya yang mualaf. Nggak apa-apa kita ngobrol. Yang Ibu kemarin. Iya. Lagi tidur nih. Oh, nggak apa-apa. Oh, anak satu-satunya. Iya. Oh, Anak satu-satunya mualaf ya. kok dikasih? Ya dari mana aja nggak tahu ya. Tuhan menentukan itu kepilihannya. Iya rasanya gimana Bu anaknya mualaf? Anak saya mah nggak ada. Oh anak ibu ini ya? Ibu nih kok. Anak ibu ini. Saya Nih, nah Oh ini yang mualaf. Oh, oke oke. Duduk duduk. memang anak saya satu-satunya sebabnya. Satu ada yang. Kok nggak diikat aja Bu? Kok nggak diikat? Kenapa bisa menikah sama orang muslim? Karena udah jodohnya kan. Oh iya. Karena udah jodohnya, udah ini kan. Jadi kita teh nggak bisa bertentangan. Gimana gitu ya. Ya, ya. Oh, tapi Ibu sedih. Ibu sedih ya. Kenapa ibu sedih Bu? Tahu dah. Kecewa anak ibu mualaf. Bukan kecewa ya. Kan saya anaknya satu-satunya. Tadinya aku pinginnya ikut sama saya. Ikut sama saya gitu ya. Ya. Tapi gimana perasaan dari kecil ya. Sampai udah dewasa udah ini. Kalau udah ini ikut sama ya. Kayak di apa tuh namanya. Udah jodohnya kali ya. Ya. Tapi kita teh nggak bisa Maksa. tentang, nggak bisa maksa ya udah itu mah pendirian anak saya. Tapi batin saya Oke. yang jadi orang tuanya sakit gitu ya. Memang agama mah sama gitu ya. Tapi kita tuh gimana? Satu-satunya. Tapi udahlah. Yang penting memang agama sama kata saya ya. Terus saya tuh merendahkan diri itu ya. Ya udah. Memang batin saya mah enggak ini. Enggak akan apa tuh namanya. Memang kan kalau mati kan dikubur gitu ya. Dikubur cuman beda ininya. Iya. Beda caranya. Kalau orang muslim pakai Kain kapan? ya. Kalau orang Islam kan pakai Peti mati. iya. Saya terjadi dari situ saya mah. Oh, mengingat kematian. Iya, saya sedih. Takut nggak ada yang ngurus. Bukan gak ada yang ngurus, sedih makanya. Sedih melihat kalau Iya. pakai kain kapan. Iya saya mah. Waktu Nanti di waktu surganya misah gitu maksudnya ya? ya Nggak Di surganya nggak ke misah. situ. iya waktu kakaknya bapak saya kan ini suami saya kan orang muslim waktu pas meninggalnya benar saya batin saya sedih melihatnya bukan ya memang kalau udah mati mah ya gimana gitu Tapi setelah anak ibu memeluk Islam, dia menjauh dari ibu atau semakin dekat sama enggak sama kita serumah habis gimana ya habis saya punya anak satu-satunya gitu terus suaminya di sana juga punya adik 2 gitu ya punya adik saudara 2 jadi dia jadi ikut sama istri di sini gitu. Tapi memang kalau soal agama sama aja kalau kita mau pergi ke gereja kalau muslimah kan yang Masjid. ke masjid yang 5 waktu gitu yang Jumat gitu tapi biarin aja
Tapi semenjak anak saya udah nikah, udah ini, batin saya juga enggak ini ya udahlah. Kebetulan kan dia di sini aja. Ini adalah sekarang kan ini Alin tuh ikut sama Pak Agus. Oh. Ini di Koping suka ikut. Islamic Center itu. Iya yang kemarin teh. Oh, Yang buat iya. bawa-bawa anak nih, kamu diem. Oh, yang ini kemarin. Iya, yang kemarin. Makanya Pak, saya mah bukan ini ya, bukan maaf ya saya. Bukan penatik, bukan apa. Iya, paham Bukan, kita. saya Paham. enggak. Kalau masalah keluarga antara anak sama Ini kan ibu, perasaan, gitu. perasaan. Cuman saya waktu nikah juga saya nih anak saya batin saya gimana gitu ya. Oh, nikah secara Islam ya. Iya kan Nikah. di sini. Di sini nikahnya. Iya, di sini sama Pak. Walinya siapa? Wali hakim kan? Udah pakai lah, kan mualaf. Anak kakak saya. Anak kakaknya. Oh, anak yang- kakaknya muslim. Iya. Oh, anak kakak muslim. Iya, yang di Oh, Bandung. iya kan wali hakim dia. Yang di Bandung, yang di Pastur, yang di Pastur ada nih bapaknya. Oh, kakaknya bapak ya? Kakaknya bapak? Iya, Muslim. Anaknya. Anaknya. Cuman saya di sini udah Campur aduk ya, Muslim, Kristen, satu keluarga Iya. gitu ya. Memang kakek bapaknya di sini dulunya dia Kristen, guru, suaminya guru nih. Terus orang tuanya, ibunya Paraji dulunya. Paraji. Bidan, ya bidan. Nah, Dukun beranak. iya. Terus punya anak banyak. Punya anak tuh banyak, nggak tahu berapa, 8 atau berapa. Udah meninggal. Tapi yang dikuasainya sekarang orang Cimahi. Orang Cimahi. Tuh sama Ritati juga yang di ini yang mualaf tuh sama. Iya, Si iya. Usan tuh, Cepi, itu masih saudara. Iya, oh saudara. Oh, Cepi itu kan mualaf juga. Iya. Oh, suami istrinya. Hah? Istrinya. Cepi. Iya, Cepi juga mualaf juga. Enggak, tapi enggak. Istrinya Iya, enggak. istrinya. Cepinya mah muslim. Istrinya mualaf. Istrinya. Tapi sempat murtad katanya, terus balik lagi. Iya. Nah, istrinya Cepi Usan tuh, mamahnya sama ini teh adik kakak. Oh, Kan gitu. bapaknya. Oh, dekat banget ya berarti. Iya. Jadi itu teh bukan apa tuh, bukan siapa-siapa itu saudara. Cuman saya tinggalnya di sini semenjak saya rumah tangga, nggak kemana-mana, nggak ikut sama orang tua, sama apa tuh namanya, mina apa tuh namanya? Menantu. Bukan minantu, mertua. Kita jangan masuk dulu ke ranah Islam. Saya semenjak rumah tangga saya tinggal di Pantesan sini. istrinya Cepi sama wajahnya. Saya mah bukan asli orang sini, kalau Iya. bapaknya orang sini. Oh, ibu asli orang mana? Saya orang Cideres, Oh, Majalengka. Majalengka. Oh, Tapi Kristen iya. juga di situ. Majalengka ada banyak Kristen. Gereja Pasundan kan? Iya. Banyak. Itu cuman ada 2. Itu ada 3. itu juga sama, Sama. bawaan Belanda gitu Iya. sama. Bawaan Belanda kan? Iya. Guru jending kan, jending. Belandanya Penhoten. Panhoten. Panhoten, Oke, iya. oke. Itu pemain bola dulunya itu. Itu gereja yang di Cideres. Si bapaknya ketawa. yang, Karena kan bukan coklat ya. Dia juga lagi belum naik. yang di Cideres juga itu yang dibangunnya gereja sama Penhoten. Itu dulu sama orang Belanda. Saya ya terpaksa saya kesini sama Laki-laki. suami, iya. Ikut Jadi lagi. saya ikut. Keluarga masih di situ, Bu? Keluarga di sana, ada Oh. di sana. Ada di sini. Bu pengen tahu, Bu. Di sini kan banyak yang muslim juga. Iya. Oke. Saya pengen tahu kelakuan orang muslim terhadap yang Kristen di sini seperti apa, Bu? Kan ada pesantren juga besar di situ kan di depan kan? Tapi Gimana? kata saya mah kelihatan saya gitu ya. Oh. Aman-aman aja. Aman ya? Iya. Toleransinya bagus ya? Kalau nggak ada yang ngojok-ngojok, ya pasti kunci mobil aman. Kunci mobil. Itu foto. Iya, lanjut Bu, lanjut ngomong, Bu. Kalau yang nggak ada yang ngojok-ngojok aman di sini mah akur nggak Aman ini. di sini. Ada. Aman ya? Akan banyak Iya. kurang. Nggak ada yang ngeganggu ya? Iya. Nggak ada. Aman. Kalau Berarti ada toleransinya kuat di sini ya? ini
nih Pak, kalau ini ya, Masing-masing. kalau Natal nih. Enggak, pengen tahu aja. Iya. Kalau Natal gimana? Kalau Natal ya bersama silih-silih inilah Gotong royong. gitu ya. Silih hormat gitu, Ya, saling hargai. menghormati, saling menghormati. Saling Kalau menghormati. Natal, tahun baru gitu ya, suka ini kadang-kadang yang dari Muslim ke Kristen, apalagi kalau yang Lebaran yang Kristen ke orang Muslim gitulah di sini mah serba ini saling. Nah, kalau Idul Adha kan ada kurban ya. Iya. Kurban, bukan kurban penebus dosa, kurban ya. Itu kebagian dagingnya enggak? Bagi. Saya Kebagian. kalau ini tiap tahun kan ada masjid yang di Pasir Sereh tuh. Iya, iya. Ada ya. Nah, ini tuh orang punya orang Cimahi. Hmm. Orang Cimahi, orang tuanya. Biarpun ini kan di sana jadi apa tuh namanya diwakafin. Kan tadinya di sini wahaji itu kurbannya domba ya. Karena Kurbannya orang- domba ya. pertama- Sama kayak Israel juga kan Yahudi korbannya domba. kan pertamanya enggak ini enggak pada suka, akhirnya udah jadi masjid di sana. Akhirnya dia ngituin sapi Sapi ya. ya, motong sapi Oke, tiap oke, lebaran oke. haji itu. Udah berapa kali enggak kehitung lah gitu semenjak itu ngebangun di masjid di sana. Makanya kalau orang Cimahi kalau lebaran haji pada ngumpul di sini Pak, motong di sana, ntar dibaginya di ini, pada makan-makan Makan di sini berarti dibagi-bagi ya. Kebagian ya, Masya Allah. Itu Muslim Bu. Kalau Muslim, Insya Allah rahmatan lil alamin. yang ini. Yang mana? Yang mualaf itu ya? Iya. Oh, yang mualaf Suka itu. iya. Oh, yang mualaf itu sekarang suka kurban sapi di sini ya? Ini yang mualaf ini, ibu ini teman-teman. Ibu ini mualaf. Iya, itu mualaf Nah, mamanya. dia suka kurban sapi di sini. Sekarang orangnya di mana? Cianjuang. Cianjuang. Bandung. Jadi kalau Natal Cimahi. ada ini bagi kue nggak? Kalau Natalan. Natal bagi kue di gereja. Oh, Di untuk gereja. Muslimnya nggak dibagiin. Ya kalau muslim masih ya kalau muslim datang ke gereja ada tamu gitu misalnya di desa nih diundang ya kebagian. Tapi kalau yang dibawa bagi-bagi ke rumah-rumah nggak ya? Enggak. Paling tahun baru kalau itunya kalau tahun baru. Oke. Kalau di Islam kan kurbannya itu sapi, kambing. Kalau di Kristen apa kalau boleh tahu? Apa ya? Tadi kalau di Kristen mah nggak ada kurban. Oh, nggak ada ya, nggak ada kurban ya. Beda dengan Islam ya. Iya nggak ada. Oke. Kalau itunya Natal aja sama tahun baru nggak ada. Ya, Paling ini pesta panen. Pesta Kalau panen. di Kristen. Jamuan kudus ya. Ya, perjamuan kudus. Nah ini ntar gereja Sinang Jaya, kan saya mah gereja Sinang Jaya. Nah, bulan September ada pesta panen. Ya. Pesta panen. Nah, Ikut pesta Yahudi. panen. Pesta panen itu apa Bu? Kalau pesta Di aya-aya. Oh, Iya. gitu. dari singkong, dari kita ini tanaman gitu ya, perkebunan padi, Oke, hasil oke. padi gitu, hasil tanaman kita. Jadi bersyukur gitu. kita Bersyukur ya, iya, mensyukuri apa yang dikasih oleh Tuhan ya. Iya. Disyukuri ya. Bu, kembali ke antara ibu sama anak. Iya. Selama ini kan serumah ya. Iya serumah. Sudah berapa lama sih ibu anak ibu mualaf? Mualaf Berapa tahun? tuh mau hampir 1 tahun kalau Ya udah setahun. setahun hampir 2 tahun. Ini juga, Hampir ini 2 tahun itu. Sejak dia Oke, ini mualaf, enak. anak ibu baik ada perubahan nggak tidak sayang ke ibu? Ya ada. Gak apa-apa dia juga. Ya, nggak apa-apa. sama. Apa perubahannya? Yang tidak ada rupanya. Biarpun kita dia muslim, biarpun itu ya, biarpun ini ya, tapi saya tetap sayang. Kalau ini Lin ada pengajian sana tuh, terus kadang-kadang sama suaminya di ini. Kita mah nggak ini, nggak apa tuh namanya, nggak fanatik. Misalnya anak ibu mau pergi pengajian, dia izin ke ibu atau Iya izin. ibu Tetap kasih izin apa dilarang? enggak Boleh, ke sana iya. boleh. Boleh. Habis Ya, dia kan dia kan udah masuk muslim, udah masuk mualaf gitu ya. Ya. Ya udah. Tapi batin kita mah ya Ya namanya Kalau juga. kenapa nggak ibu ya nggak tertarik masuk Islam? ya enggak. Gimana ya? Belum ada apa ya. belajar ya.
kayak orang Kristen, maaf ya, orang Kristen masuk mualaf kayak saya mah beratnya gini, masalah Quran, benar saya mah kan kalau di Kristen mah baca kitab ya, tulisannya tulisan biasa Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Oke. Kalau di Muslim Bahasa Arab. bahasa Arab. Nah, saya mah dari situ saya Iya. belum. Bu, Ya, enggak. original text Bible itu bahasa apa, Bu? Gak ngerti dia kan. Enggak ngerti. Nah, itu dia, Bu. Kalau original text saya masuk ke situ sedikit ya, Bu ya. Kalau original text di Islam, Al-Qur'an, bahasanya bahasa Arab. Iya. Kalau original text di Bible harusnya bahasanya bahasa Yunani, Bu, atau bahasa Ibrani, bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia itu terjemahan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, betul kan bahasa Ibrani kan, ya Bu ya. Makanya kita memakai original text-nya biar apa tidak bisa dirubah-rubah tuh, Bu. Tidak bisa direvisi, tidak bisa diganti-ganti. Coba di terjemahan LAI berapa kali direvisi kitabnya? Itu firman Tuhan bukan? Yang bahasa Indonesia firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Firman Tuhan bahasa Indonesia. Pernah emang Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia? Kan, ya kalau dalam. Nggak pernah kan? Nah itu. Bang Di lanjut. Terus kemudian, jadi anak ibu ini selama ini ibu nggak pernah melarang kalau ikut kegiatan-kegiatan pengajian. Enggak, saya mah nggak pernah melarang, nggak pernah apa-apa. Itu mah Udah tanggung jawab. itu udah tanggung jawab dia, udah tanggung jawab suami gitu ya. Yang penting rumah tangganya dia bahagia. Sedalam agama dia dilanjutin kemauan dia, kita mah nggak akan melarang. Ya saya mah gitu aja. Tapi anak ibu tetap sayang sama ibu ya. Ya sayang, biarpun dia udah masuk Muslim, biarpun saya Kristen, tetap dia sayang. Dia mah nggak mau ninggalin orang tua ibaratnya. Buktinya masih tinggal di sini kan? Iya, ini di sini. Saya mah nggak main rarang, nggak namanya Kalau mau ibadah mah nggak boleh dilarang. Nggak boleh. nggak jadi apa tuh di apa sih namanya kalau ini tuh Kalau bahasa di Islam ikhlas ridho. Ibu ikhlas ridho nggak? Anak ibu nggak? ya bilang gimana ya sekarang mah udah kawin udah ini udah ikutnya ya Udah punya anak ikhlas. ya apalagi ya. Apalagi udah punya cucu saya ya udah cuman dia sekarang Suaminya orang mana bu? Anak ibu? suaminya orang Sinangsari sana Kenal di masih sini. tinggal di sini. Tapi sekarang dia kerjanya belum tetap lah, Iya. belum tetap. Kalau gimana gitu, udah kali anak saya udah jodohnya gitu. Biarpun ini yang penting lah dia bahagia. Gitu. Ibu kerjanya di mana bu? Di daerah sini, Bu? Saya gerejanya Sinang Jaya. Yang sebelum kesini kan ada Ah, aturan ini tuh, ada yang baca Sinang Jaya di situ. Pertama mau kesini. kerja hari Minggu ya? Iya. Ada 2 cabangan kan tadinya mah itu teh pos. Yang asli mah di sana Palalangan. Mau kecil mau Res. kecil. Wes, tidur. Tidur. Kalau Tidur. bapak mulai sakit pak? Sakit apa sih? Bapak bengek pertama asam lambungnya. Ini spesial asam lambung kamu nih. Sekarang kemarin mah sampai nguduk-nguduk nggak bisa jalan ini. Sekarang puji Tuhan lah. bisa. Nggak apa-apa, Pak, kalau asam lambung itu penyakit biasa daripada asam muka asam. So, Bengek ini teh kalau mending asam lambung mending muka asam. Jadi kerja apa memang apa? sekarang Bapak nggak kerja. Oh sekarang udah nggak kerja. Nggak bisa kerja Nggak bisa apa-apa kerja sekarang. Pak. Paling saya yang kerja. Apa kerja sama? Jadi kesimpulannya bu, yang punya rumah ini ibu atau ibu tinggal di sini aja? Saya tinggal di sini. Saya mah ngurusin gitu. Yang punya rumah sebenarnya orang mana? Orang Cimahi yang ini, yang jadi haji gitu. Oh, Saya mah ngurusin. Muslim dia yang punya rumah. Iya. Makanya saya mah semenjak saya rumah tangga tinggal di sini. Jadi ngurusin, nggak digaji, nggak apa. Oh, Pakai lampu sendiri. Kita teh. ibu aja siapa namanya yang punya rumah? Ini Ibu Siti. Aduh, siapa ya? Ibu Titi lah kalau di ininya dibilangnya. Ibu Titi. Ibu Haji Titi. Iya, Ibu Haji Titi. Mohon maaf kami di rumah ibu Haji di Ciranjang ya, bersama dengan Ibu
Ibu siapa? Ibu Yanti, Ibu Yanti sama Pak Pak Tatang. Pak Tatang. Iya, Rumah ibu bersih kok, dijaga sama mereka nih. iya, memang Sama selalu bersih. Pak Ustaz siapa Pak Ustaz? Ustaz. Sama Ustaz. Lukus Suntur. Apa? Bersama dengan Ustaz siapa nih? Ustadz Gabrul. Ustaz Gandul. Sama ini, yang satunya apa nih? Hah? Saya ini tukang kebun. Pak, Bapak kan sakit. Iya, Bapak suka minum madu nggak? Madu. jarang Bapak. Kasih madu Jul. Mana madu? Jarang. Di mobil. Madu asli. Nggak ada. Nggak ada ya, tapi suka ya. Kalau ada suka ya. Ini saya mau tes ke teman-teman nih. Bapak ini kan Kristen ya Pak ya, masih Kristen ya, Kristen Protestan ya. Iya. Teman-teman yang Muslim di sini, kan rumah ini juga rumah orang Muslim, cuma baik kan orang Muslimnya si Bu Haji kan. Iya. Ibu suruh tinggal di sini walaupun beda agama, walaupun beda keyakinan, si Ibu Haji ngasih rumah kan, ngasih buat ditinggalin sama bapak sama ibu ya. Nah ini saya mau ngetes ke teman-teman nih, ada yang mau beliin madu buat si bapak nggak? Coba saya pengen tes nih madu nih. Ada yang mau beliin nggak? Kalau ada yang mau beliin, nanti Julius ngasih madu ke si bapak, nanti kalian transfer ke Julius. Oh, saya pengen tahu nih. Harganya berapa? Harganya berapa, Jul? Yang ke bawah cuma harga yang murah, 48. 48.000. Oke, teman-teman, 48.000. Silakan Jul. Komen di bawah, Jul. Kalau sama ambil, Bang. Ini kuncinya nih. Jul, kasih Jul, lu komen di bawah, kasih nomor HP lu. Ini banyak yang mau transfer nih. Duh. Pakai kepala gua. Nanti misalkan ada yang beliin 5 buat Bapak, nanti dikasih ke sini 5 madunya. Ya, terima kasih. Kalau ibu Sok kemarin saya TF, mantap. Jadi gimana masalah panhoten tadi Pak? Udah beres ya? Panhoten tadi ya? Iya. Udah ya? Itu pelatih bola, Pak. Panhoten. itu mau gambar. Bercanda aja nih. Bapak kalau ketawa jangan ditutupin mulutnya, Pak. Oh, giginya nggak ada habis. Oh, gitu. Hilang semuanya. Hilang giginya. Oke. Ada copot. Pada ngambil aja. Jangan-jangan Bapak makan. Jul sudah komen belum, Jul? Udah gua pakai akun ini, akun samaran. Aduh, si Julius mah. Itu akun samaran gua. Tuh nomor HP-nya, teman-teman, nomor HP si Julius. Nomor banyak yang minta nomor rekening, Kenapa Jul. ya? Kenapa banyak ada Kristen di sini ya? Dari asal mula ya? Karena Belanda. Habis dari nenek moyang itu. Nenek moyang. Nomor rekeningnya tulis dong. Jombi, sematin nomor rekening Julius. Dari kandungan juga Kandungan saya juga dari ini ya. Dari kandungan ya? Iya. Tapi Kristen sama Muslim di sini hidup berdampingan dengan Iya, nyaman. damai. Enggak ada yang namanya sindir-sindir, enggak ada Enggak, yang ada. Siti itu ya nomor itu loh. Iya. Disematin tuh yang Siti, Jombi. Di sini mah iya. Karena masih keluarga juga, toh? Iya. Masih keluarga ya? Iya. Enggak ada orang lain. Enggak ada. Enggak ada saling mengganggu ya? Enggak ada. Nggak ada orang yang Nah itu tuh BSI 715 499 2318. Masalah agama, masalah Aman ya? agama di sini aman. Ya jangan sampai enggak aman lah. Dulu Pak pernah ada orang yang mencret terus. Pas minum madu itu sekali minum langsung sembuh. Langsung lewat. Langsung sembuh. Terus ada juga yang sakit perut katanya. Sakit perut sama pusing. Begitu minum madu itu mati, Pak. Mati. Penyakitnya yang mati. Bukan, orangnya mati. Dia minum madunya ternyata di atas rel ada kereta ketabrak. Jebret. Iya, iya. Maut, Pak. Ada buntung sebenarnya. Oh. Benar-benar ini si Bapak. Gimana gitu lah bercandanya. Iya, Pak. Pesulap dia dulu, Pak. Nah, Saya dulu mantan pesulap. Sekarang saya ganti alih profesi jadi dukun. Enggak, dulu dia kerja di ini Pak, ini orangnya kerja dulu di PO Bis. Bang Andi ke PO Bis lagi. Bisa di sini. Ya udah kalau gitu terima kasih ya Bu. Oh iya, Menyambut sama-sama. kita di sini. Bentar, itu udah ada yang masuk belum madunya? Enggak, ini ibu saya. Terima kasih. Ibu sendiri rumahnya aman ya di sini Kristen ya? aman. Enggak ada saling mengganggu ya. Berarti di rumah ini 3 orang yang Kristennya, Bapak, Ibu, sama Ibu. Iya. Oke, Ibu ininya apa? Rumahnya di sana sih, Bu. Oh beda rumah. Ada rumah saya lagi main di sini. Oh lagi main, iya. Cuma berdua. Oke. Berarti Ibu suaminya Kristen juga?
Kristen. Anak ada yang mualaf nggak? Nggak ada. Meninggal. Anak ada yang mualaf nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Kristen semua ya. Iya. Masih ada anak perempuan nggak dia mau nikah ini? Saya mau nikah. Ada anak perempuan ya, Bu? Ini ibu janda. Ibu, Kan dia begitu. ada anak perempuan nggak yang mau mualaf saya nikahin? Nggak ada. Oh, nggak ada. Punya anak semuanya udah rumah tangga. Oh, oh berarti saya telat ya kesininya, Bu ya. Nggak apa-apa, Bu. Bikin lagi aja, Bu, nanti, Bu. Yang bikin sedih itu ibu kalau ada orang meninggal ya. Iya, saya mah Kalau melihat muslim meninggal pakai kain kafan iya. langsung dikubur itu. Iya. Ibu sedih di situ. Ya, saya mah kalau ini mah suka sedih. Kalau kan ke orang Kristen mah pakai peti, dibagus-bagusin gitu ya. Memang saya kalau orang Muslim mah kan Langsung. langsung. Nggak bawa apa-apa, cuma bawa amal yang baik. Tapi kalau Kristen bawa apa, Bu? Bawa peti. Ya, ya dimasukkan di Mbak, Apa? masukin. Apa yang dimasukin di peti itu? Barang-barang Oh, peninggalan. ini nih sudah Tahu transfer itu bukan. 2 botol. Ya, jadi gini Bu, Kenapa? menurut Ibu, Ya, Yesus mati pakai peti nggak? peti. Hah, Yesus? Triseda Sukron ya, Triseda. Yesus mati Kristus kapan? pakai peti. Kapan Yesus pakai peti? Pakai kain kapan, Bu? Di kafani Yesus Bu. Oh, iya. Iya, memang. Yesus aja mati di kafani Bu, nggak dimasukin peti. Saya mau masuk ke situ tadi. Iya, peti itu Iya. itu Romawi Bu. Jadi orang Romawi, Iya, orang iya. Yunani mati pakai peti mereka, petinya dibakar, cuma diambil iya. sungai. Jadi Kalau kalau Yesus kafani. Yesus pakai kain kapan, Bu? Iya. Nah, yang heran itu kenapa orang Kristen malah pakai jas, pakai gaun. Bapak udah beli jas belum? Waduh, parah nih. Belum. Ibu udah beli gaun belum? belum. Kenapa belum? Ya belum. Belum mau mati berarti ya? Belum mau mati ya? masih hidup. Iya kan Pakai orang Kristen kalau mati kan pakai jas ya Pak ya? Hah? Pakai jas? Enggak, Pakai apa? baju. Baju apa? Ya iya, kalau orang mati kalau di Muslim suka pakai jas memang. Di Kristen. Di Kristen. Di Kristen. Ya sekarang gini Bu, kan kita ngikut kan harusnya Yesus Bu. Iya. Orang Kristen kan pengikut Yesus, betul nggak? Akan Pengikut kian Yesus datang aku udah Bukan transfer pengikut 200. Paulus. Siap, Seharusnya Bang. dikafani kayak Yesus. Itu yang Masya Allah, syukron jazakallah khairan Betul kasiran. nggak Bu? Tuh, nah. Kalau peti itu pagan itu Bu dulunya. Udah Habis itu peti itu mahal Bu, saya belinya. Iya. Jul dicek. Biar kuat. Udah banyak gitu. Ada peti yang sampai 1 miliar Bu harganya. Iya, pasti. Sampai kuat itu. Presiden itu pakai peti kan. Saya udah transfer 200. Siap, Bang. Syukron Waktu jazakallah enggak. khairan kasiran. Itu waktu dibawa diarak. Bahasa Cina, bahasanya Cina ini. Jadi gini guys, guys Bu ya. Kalau kita bicara kenapa nggak pakai peti Bu? Karena kan kita datang ke dunia ini nggak membawa apa-apa. Iya, memang. Seharusnya kita kembali juga nggak membawa apa-apa. Gitu. Jangan terlalu dalam kasih. Ya udah, nggak nanya lagi. Saya mualaf juga. Oh, mualaf. Ini mualaf, Bu. Iya. Mualaf Cina ini. Ini Habis lihat ini. ini Citato. Citato ya. Cina tanpa toko. Ada toko ini mah pastilah. Enggak punya toko dia Citato, makanya dia jualannya di yang online. Muslim juga, Cina juga ada yang Muslim. Ada yang Muslim, ada yang Kristen sama. Nah, orang Sunda juga ada yang Bu boleh nanya tentang Yesus nggak Bu? Kan Tuhan Ibu Yesus. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Allah Roh Kudus, ya kan? 3 kan ya? Menurut Ibu 3 itu 3-3-nya Tuhan atau 3-3-nya gimana Bu? Itu doa 3 juga cuma 1. Oh 3 dalam 1 ya? Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Allah. Itu jadi 1. Jadi 1 caranya gimana jadi 1 itu Bu? Ya, kan ini harus melakukan tugasnya, tapi Tuhan Yesus memanggil kita harus siap bersandar kepada Tuhan. Tidak ada masalah, bebas sama orang-orang tidak punya. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Caranya gimana biar bisa jadi 1 itu? Kan 3 tuh. Ya sama aja sama Muslim kan itu. Muslim enggak Bu? Kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, Allah Bapa itu 1 aja, disatukan.
sama Jangan banyak. Oh iya, siap. Ya udah, nggak boleh bahas itu katanya. Nggak bahas itu. Ibu, anaknya gimana, Bu? Gimana? Anak siapa? Anak Ibu Ya, giat nggak ibadahnya sekarang? lagi ya. Giat ya. Udah mualaf, giat ya. Suka belajar Kalau hari ngaji. Kamis, dia suka Kalau ke situ. kalau dia mah oke, dia harus pergi. Kan Gitu. dekat ini kan masih Apa di di sini. Medina dekat. Gitu. Kalau hari Kamis di sini. Kalau hari Minggu Kalau kadang-kadang ada sekarang di dia sana ke ikut sama Pak Agus, tapi Pak sekarang Agus. punya anak susah, bandel anaknya bandel. Iya. kayak gini. Ngurus anak ya, Ya, sambil ngurus juga anak. Anak Iyalah. jadi berhenti dulu. Gitu, Ibu sebentar. makin sayang nggak ke anak ibu walaupun udah mualaf? Ya makin sayang. atuh. Makin sayang ya. Sayang. Oke. Kalau nggak disayang mah ya udah jangan di sini lah, di sana. ikut Oke, betul. Kan udah aja. Saya terlalu sayang. Tapi anak-anak ke ibu gimana? Perlakuan anak ke ibu gimana? Ya biasa aja. Biasa aja, sayang juga kan? Sayang. Oke. Apalagi kalau nggak ada saya, ya dia apa tuh namanya? dia enak. Nggak enak. Harusnya ada saya. Ya apa enggak enak. Jadi saya apalagi sekarang saya udah punya cucu, biarpun dia cucu muslim, biarpun ini tetap aja saya Iya. sayang. Belum disunat ya cucunya? Belum Pak, masih. Nah, kalau mau disunat nanti cucunya kan udah muslim, ibunya mualaf. Ya. Kalau cucu ibu nanti mau disunat, hubungi Bang Handi. Pak Agus dulu. Pak Agus aja. Ke Pak Agus dulu, nanti hubungi ke Bang Handi. Iya, Pengen disunat gitu ya. Nanti saya sunat, Bu. Nah, ini dokter sunat ini Bang Handi ini. Mualaf saya sunat dia. Nah, ini pakai kapak nih. Pakai alas karbit. Alas karbit. Jelas. Iya. Mas Kalbi jadi panjang dong. Si Julius bingung kenapa, Jul? Disunat mah ada. Kalau tadi nggak WA. Muslim tadi Kristen disunat mah kalau Iya, nomor lu nggak ada. disunat Ada kok aja. Mana ada nulis nomor rekening doang? Gimana sih lu? Parah lu. Ntar WA ke Julius ya, bukti transfernya dikirim ke WA. Tuh nomor apa disematin tuh nomor Julius tuh, Jombi. Yang penting ambil madunya dulu, Jus kasih di sini. Iya lu ambil di mobil. Gua nggak lihat kan platnya. Ya gua. Nah, itu nomor Julius tolong dong yang udah WA, yang Lewat aja nggak apa-apa. yang udah WA tolong di yang udah transfer tolong di WA Ambil ke nomor Julius. Aduh. Tapi mungkin anak sekarang kan udah muslim, pasti punya doa sendiri. Iya, masing-masing. Walaupun kalau kata ibu kan semua agama sama, kalau kata kita beda. Agama itu beda, Bu. Kalau menurut kita, menurut muslim ya, agama yang diridhoi oleh Allah muslim. Kalau menurut pemahaman muslim ya, Pak ya. Tapi kalau ibu udah yakin dengan kekristenan, tapadol monggo, itu hak ibu kan, hak bapak kan. Tapi mungkin walaupun saya nggak dengar doa anak ibu nih, walaupun saya nggak dengar, saya punya keyakinan anak ibu pengen menyelamatkan ibu, pengen membawa bapak dan ibunya masuk Islam. Itu pasti, walaupun tidak terucap, itu walaupun hanya sekadar doa, itu ya. Insya Allah itu, Bu. Mudah-mudahan aja. Jadi gini, ini kan kita nggak bawa banyak madunya, Bu. Iya. Nanti kalau nggak aku titipkan, pas kami nanti datang peresmian masjid, Iya. aku bawa madu beberapa jenis lah, Ah, ini terutama yang madu. untuk sakit. Karena ini sebenarnya bukan madu sakit, ini madu Ya. untuk biasa, untuk orang tua, Kesehatan. kesehatan. Kalau madu yang untuk kayak obat itu ada lagi. Cuman pas nggak aku bawa, karena kan memang nggak ada rencana bawa madu kan. Iya, iya. Nanti kita pas peresmian mungkin saya bawa Ya. semua jenis, kita kasihkan ke bapak, dan mungkin kita bagikan juga lah ke teman-teman. Nanti dilihat dulu yang transfernya ada berapa duit. Nggak apa-apa, aku kasih. Nanti dikasih. Ini dulu yang dikasih, Jo. Ya, ini juga, Kopi jangan, kalau kopi kopi. kalau nanti aku kasih dulu lagi. Nggak apa-apa sekalian. Ini ada Ini kopi, kopinya dikasih. ini ada kopi kita, Iya. Ini kopinya nih, ini madu kita. mau di madu. Ibu mau di madu nggak? Waduh. Ini nama kopinya mau di madu. Mau dimadu. Ibu nggak mau di madu? Nggak mau dimadu sama Ya emang bapak masih laku? Hah? Bapaknya juga nggak tahu. Wah, ini kopi gula aren. Ini gula aren kita. Nggak mau Jadi dimadu. ini gula aren cair. Iya, biar terima kasih. Ada kopi. Terima kasih. Kopi, Nah, Iya. madu. Ditunjukin ke kamera gini. Tunjukin masa. Ini beberapa Kebalik atuh. Kode. Nah, gitu. Masya Allah. Bilang apa, Bu? Saya banyak terima kasih, mengucapkan terima kasih sama Bapak Iya. yang telah datang ke rumah saya.
banyak-banyak terima kasih lah ini saya udah dikasih kopi sama madu. Apa gula? Masya Allah. Ikuti saya Bu ya. Ya. Sukron, Sukron, jazakallah, jak jazakallah. jak. Nah itu teman-teman. Jadi keluh kesah si ibunya itu seperti itu. Ternyata ya si ibu itu menangis gara-gara nggak rela nanti anaknya, kalau nanti anaknya meninggal memakai kain kapan. Sedangkan kalau di Kristen meninggal itu memakai jas, memakai gaun gitu kan. Bahkan sampai saya tanya ke si bapaknya ya, Pak udah beli jas belum? Ibu udah beli gaun belum buat meninggal? Padahal teman-teman ya, Tuhannya sendiri, Yesus ya, Yesus sendiri meninggalnya itu memakai kain kapan. Coba, mana yang lebih mengikuti ajaran Yesus, Kristen atau Islam? Kalau Kristen memakai jas dan memakai gaun, kalau Islam memakai kain kapan, dan Yesus pun memakai kain kapan. Berarti Islam dong yang mengikuti. Kita buka ya datanya ya, jangan sampai kita hanya memframing, oh Islam memframing, enggak loh, ada ayatnya. Yesus matinya memakai kain kapan. Kita buka di Yohanes 19 pasal 40 ya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya, dengerin ya, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Sama, kita juga memakai kain kapan, dan kita memakai rempah-rempah kayak yang harum-harum itu ya, kayak yang harum-harum itu, lupa saya namanya itu apa ya. Bagi teman-teman yang ingat namanya tolong komen dong di bawah ya, kayak kamper dan sebagainya gitu ya. Itu yang pasti itu ya, rempah-rempah itu. Terus di Matius 27 pasal 59, Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Ya, ingat yang putih bersih, bukan dipakai jas, bukan dipakai jas. Nah, terus kita buka di Markus 15:46. Yusuf mengambil kain lenan lalu menurunkan mayat Yesus dari kayu salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Kemudian ia membaringkannya di dalam kubur yang digali di Bukit Batu. Gitu ya. Enggak memakai jas tapi memakai kain lenan, dan kuburannya digali ya, kuburannya digali di dalam Bukit Batu. Terus Lukas 23:53, dan sesudah diturunkannya mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam batu. Jelas, udah tumpah-tumpah itu ayat, udah tumpah-tumpah itu data itu. Masih kalian memakai jas, masih kalian memakai gaun. Nah terus kata si ibu, kasihan katanya kalau di Kristen memakai peti, kalau di Islam nggak pakai peti. Aduh, anjir, kocak ini, sumpah guys, kocak guys. Kalau di Kristen memakai peti, kalau di Islam nggak pakai peti. Kita condong lagi, kita jadi acuan lagi, kita kiblat lagi kepada Yesusnya, kepada Tuhannya. Apakah Yesus ketika mati setelah di kayu salib memakai peti? Enggak, setelah memakai kain kapan langsung dikuburkan, nggak pakai peti. Itu adat mana guys? Pakai peti itu adat mana? Adat Yahudi atau adat Romawi? Yang pasti adat Romawi itu dong ya. Harus memakai peti, harus memakai jas. Aduh. Kasihan ya, kasihan si ibu ini. Si ibu ini nggak tahu apa-apa sebenarnya tentang Bible. Ketika saya tanya juga tadi ya, saya tanya tadi, berinteraksi dengan si ibu itu nggak tahu apa-apa tentang ayat Biblenya sendiri. Nggak tahu apa-apa, itu hanya dogma dan hanya bawaan dari nenek moyangnya, yaitu Belanda, yang dibawa oleh Belanda. Tapi kalau si ibu tadi mau dan si ibu berani tanya jawab tentang Islam, insya Allah akan tercerahkan. Tapi tenang teman-teman, saya di sini beserta tim Bang Kores, Julius, Bang Handi tidak akan diem, akan terus datang ke sana, akan terus memberikan pencerahan di sana. Teman-teman doakan aja ya. Kalau kita berhasil di sana, ini bukan Islamisasi, bukan, tapi kita menyampaikan kebenaran yang ada di Islam ya. Kebenaran yang ada di Islam. Bentar ya, saya buka data dulu. Bentar ya.
Jadi keluarga itu hanya mengikuti dogma-dogma yang ada di gereja. Kalau ditanya tentang ayatnya, kalau ditanya tentang Bibelnya, pure 100% dia nggak ngerti. Ketika saya tanya juga tadi, nggak ngerti. Ini ayat ini nggak ngerti juga. Aduh, parah. Coba alasannya apa? Kenapa mereka matinya itu memakai jas dan memakai gaun? Ternyata ada di dalam Bibelnya, guys. Ada di dalam Bibelnya. Ini alasannya kenapa mereka memakai gaun dan memakai jas. Coba kita baca di Wahyu 19 pasal 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jar. Itu teman-teman. Kenapa mereka memakai jas? Ternyata nanti mereka akan merayakan perkawinan anak domba. Jadi anak domba ini Yesus kan. Nah, jadi orang-orang Kristen ini mempelainya, guys. Semua akan dinikahi. Pantesan mereka memakai jas ya, memakai gaun. Ternyata mereka akan kawin sama Tuhannya sendiri, guys. Tapi biarkanlah dengan semua itu, teman-teman. Semoga aja keluarga si ibu itu yang tadi tercerahkan dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akan datang lagi ke sana ya. Datang lagi ke sana untuk memberikan wejangan-wejangan, memberikan nasihat-nasihat, memberikan masukan-masukan kalau Islam itu agama yang benar, rahmatan lil alamin ya. Karena toleransi di sana besar juga. Orang Islam juga suka ngebantu orang Kristen, bahkan masjid air yang ada di masjid itu dibagikan ke semua orang Kristen di situ yang ada di situ, masya Allah ya. Dan menurut kabar yang saya terima, udah banyak yang mualaf di sana, sekitar 230 orang yang mualaf di sana, yang masuk Islam di sana, termasuk anaknya si ibu tadi ya, yang tadi ada tuh anaknya tuh, itu anaknya udah masuk Islam, masya Allah ya. Dan semoga kedepannya si ibunya juga sama suaminya akan nyusul ya untuk menjadi mualaf masuk Islam gitu teman-teman. Mohon doanya dari kalian semuanya, dan kita juga semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk membentengi akidah-akidah, membentengi umat muslim dari pendangkalan akidah atau dari pemurtadan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa bantu di like, komen, dan subscribe ya channel CCTV Apologet Muslim ini, biar channel ini semakin berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.